Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi sebuah kabel listrik adalah untuk mengantarkan arus listrik dari sumber listrik menuju beban daya suatu alat listrik. Dalam sebuah instalasi listrik di sebuah rumah atau bangunan, penggunaan kabel listrik haruslah diperhatikan betul, mengingat kesalahan penggunaan dan pemasangan kabel dapat membahayakan manusia atau penghuni rumah. Dalam menggunakan sebuah kabel ini, dari Anda harus tahu jenis kabel yang akan dipasang, berapa ukuran kabel listrik, luas penampang maupun panjang kabel listrik. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang itu semua. Langsung saja kita mulai. Ukuran kabel listrik. Ukuran kabel listrik adalah luas penampang kabel, sehingga setiap ukuran kabel listrik akan menggunakan satuan milimeter persegi. Beberapa kode yang sering ditemukan pada sebuah kabel listrik yaitu misalnya untuk ukuran kabel listrik yang saya gunakan untuk video ini itu 2 x 0,75 mm persegi, maka untuk angka 2 ini artinya bahwa di dalam pembungkus kabel tersebut berisi 2 buah kawat, sedangkan angka 0,75 mm persegi artinya di dalam pembungkus kabel tersebut terdapat kabel dengan luas penampang masing-masing sebesar 0,75 mm persegi. Jadi, bila Anda menjumpai kabel yang memiliki kode 2 x 0,75 mm persegi, artinya terdapat 2 buah kabel tunggal pada kabel tersebut, dengan masing-masing kabel memiliki luas penampang sebesar 0,75 mm persegi. Sampai sini bisa dipahami? Jika kalian belum paham, silakan kalian skip lagi ke belakang. Jika sudah paham, mari kita lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang cara menentukan ukuran kabel dengan KHA. Apa itu KHA? KHA atau kemampuan hantar arus adalah besar arus listrik yang dapat dibebankan pada sebuah kabel listrik. Semakin besar beban daya dari berbagai alat listrik yang digunakan, maka semakin besar pula ukuran kabel yang dibutuhkan. Sebelum masuk ke pembahasannya, kalian harus mengetahui dulu tentang jenis-jenis instalasi listrik yang sering digunakan. Sampai sini bisa dipahami? Jika kalian belum paham, silakan kalian skip lagi ke belakang. Jika sudah paham, mari kita lanjut. Instalasi listrik satu phase merupakan instalasi listrik yang idealnya menggunakan jaringan 3 kabel penghantar utama, yaitu 1 kabel phase, yaitu kabel dengan warna merah, 2 kabel netral, kabel dengan warna hitam, 3 kabel grounding atau arde, kabel dengan warna kuning dan strip hijau. Pada umumnya, listrik satu phase memiliki tegangan di antara phase dengan netral sebesar 220 volt AC. Instalasi listrik ini juga merupakan instalasi yang paling banyak digunakan pada listrik yang ada di rumah. Selanjutnya ada instalasi listrik 3 phase. Instalasi listrik 3 phase merupakan instalasi listrik yang menggunakan jaringan sebanyak 5 kabel penghantar utama, yaitu instalasi listrik 3 phase banyak digunakan pada suatu home industry, kantor atau pabrik yang memiliki tegangan sebesar 380 volt. Di sini saya menyertakan tabel kemampuan hantar arus. Sebagai contoh, suatu instalasi listrik satu phase memiliki beban arus listrik maksimal sebesar 100 ampere. Maka kita dapat menggunakan kabel dengan kemampuan hantar arus yang lebih besar sekitar 125% dari 100 ampere. 125% kali arus maksimal 125% kali 100 ampere sama dengan 125 ampere. Kemudian kita bisa lihat di tabel KHA di atas, ukuran kabel yang mampu mengantarkan arus sebesar 125 ampere. Jika di tabel tidak ada yang 125 ampere, maka kita dapat memilih besar arus yang mendekati. Namun ingat, jangan memilih nilai arus yang lebih rendah dari 125 ampere. Maka dari tabel KHA di atas, yang mendekati adalah 135 ampere. Dapat disimpulkan kita bisa memilih kabel yang mampu mengantarkan arus sebesar 135 ampere, yaitu kabel dengan ukuran penampang sebesar 35 mm persegi. Jadi sebaiknya kita menggunakan kabel listrik dengan ukuran 35 mm persegi. Sampai sini bisa dipahami? Jika kalian belum paham, silakan kalian skip lagi ke belakang. Jika sudah paham, mari kita lanjut. Lantas bagaimana?
Apakah panjang kabel dan tegangan tidak berpengaruh dalam menentukan luas penambang kabel? Untuk beberapa penggunaan, panjang kabel dan tegangan juga diperlukan, tapi biasanya tidak terlalu berpengaruh besar. Semakin panjang kabel, akan semakin besar pula nilai resisten yang dapat menyebabkan tegangan drop. Untuk itu, fungsi dari nilai toleransi Shaffer faktor 125% yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi naiknya besar arus. Sampai sini bisa dipahami. Jika kalian belum paham, silakan kalian skip lagi ke belakang. Jika sudah paham, mari kita lanjut. 10 jenis kabel listrik dan kegunaannya. Kabel NYM. Kabel jenis ini sering digunakan di rumah dan gedung, dengan inti kabel yang terdiri dari 1-4 inti dan dilengkapi dengan lapisan isolasi PVC. Keberadaan bahan isolasi membuat kabel bisa digunakan di daerah kering ataupun basah dan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Kabel NYY. Kabel jenis ini memiliki inti tembaga berisolasi PVC. Kabel jenis NYY dibuat untuk instalasi tetap yang ditanam di dalam tanah atau kondisi di lingkungan terbuka dengan tambahan perlindungan seperti dak, pipa PVC atau pipa besi. Yang perlu Anda ketahui, bahan isolator pada kabel ini memiliki konstruksi yang lebih kuat sehingga harganya lebih mahal. Selain itu, bahan isolator pada kabel jenis NYY biasanya dilengkapi dengan anti gigitan tikus. Kabel NYA. Kabel jenis NYA adalah kabel dengan inti yang terbuat dari bahan tembaga tunggal dan dilapisi bahan isolator PVC satu lapis. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk instalasi di rumah dan instalasi kabel udara. Jika Anda ingin menggunakan kabel NYA, sebaiknya dilengkapi dengan pelindung seperti pipa PVC. Kabel NYAF. Kabel jenis ini memiliki inti tembaga berserabut dengan inti tunggal berisolasi bahan isolator PVC satu lapis. Ini adalah kabel yang memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi karena inti tembaganya berbentuk serabut. Kabel jenis ini cocok untuk instalasi pada panel listrik yang membutuhkan banyak lekukan. Namun, kabel NYAF sebaiknya tidak digunakan di lingkungan terbuka yang bersifat basah maupun kering karena mudah terkelupas. Kabel NYYHY. Kabel jenis ini memiliki satu atau lebih inti tembaga berserabut dan memiliki selubung luar berupa bahan isolator dari PVC. Ini adalah jenis kabel yang sering digunakan di dalam rumah karena fleksibel sehingga mudah untuk dipasang. Kabel NYMHY. Kabel jenis ini memiliki lebih dari satu inti tembaga berserabut dengan bahan isolasi terluar berupa PVC. Kabel ini juga sering dipakai untuk instalasi listrik skala rumah tangga di bawah 900 watt. Kabel NYMHY terdiri dari 3 bagian, yakni bagian konduktor, isolator bagian dalam, dan pelindung luar yang juga terbuat dari bahan isolator. Kabel NYMHYO. Kabel jenis ini memiliki lebih dari satu inti tembaga berserabut yang diisolasi dengan bahan isolator PVC dan memiliki selubung luar. Kabel ini sering dipakai di peralatan audio seperti sound system, kabel loudspeaker, dan lain-lain. Kabel NYMHYO tidak didesain untuk instalasi listrik arus besar dan penggunaannya hanya untuk di dalam ruangan karena kabel ini tidak memiliki selubung luar yang tahan cuaca. Kabel BC atau bare core adalah kabel yang tidak memiliki lapisan isolator, sehingga lebih sering digunakan pada instalasi penangkal petir dan dalam instalasi grounding. Namun, penggunaan kabel BC disarankan menggunakan bahan pelindung seperti pipa PVC. Kabel ACSR. Kabel ACSR adalah kabel yang terbuat dari aluminium dengan inti kawat baja dan biasanya dipakai pada instalasi arus listrik skala besar seperti pada perusahaan listrik. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar tegangan listrik berarus besar antar menara distribusi listrik. Kabel ini tidak memiliki lapisan isolator dengan tujuan agar kabel inti utama dapat segera menurunkan suhunya saat mengantarkan arus yang begitu besar. Kabel NYRGBY atau NYFGBF atau NYBY. Kabel jenis ini memiliki satu inti tembaga atau lebih dengan bahan isolator PVC, memiliki pelindung kawat baja bulat dan lilitan plat baja, serta memiliki bahan isolasi PVC di bagian terluar. Kabel ini dibuat untuk tahan ditanam di dalam tanah tanpa perlu bahan tambahan sebagai pelindung. Namun untuk instalasi kabel yang ditanam di bawah jalan raya tetap diperlukan pipa PVC sebagai pelindung. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang cara menentukan kabel listrik yang tepat, aman, dan akurat.
Semisal kalian masih bingung atau ada yang ditanyakan atau sarannya, bisa melalui kolom komentar di bawah. Barangkali saya bisa bantu jawab pertanyaan kalian. Saya Nyoba Tutorial, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.